Kalian udah lihat kan seberapa agresifnya motor ini? Ini adalah BMW F900R. F menandakan dia 2 silinder, tapi bukan sembarang 2 silinder. Dia firing ordernya 270 derajat. Mirip sama kompetitornya yang sebelah, Ducati, Monster, dan yang sekelas dengan ini lah. Kita bahas yang pertama dari desainnya dulu. Motor ini seperti yang kalian lihat, desainnya super agresif. Pusat beratnya kelihatan, dia semuanya lebih banyak ke depan. Ciri khas motor street fighter. Dia masuk di kelas middle sebenarnya, bukan entry dan bukan juga high end. Tapi kalian lihat, dia menggunakan teknologi yang nggak nanggung sebenarnya. Pertama kita lihat dari panel LCD-nya, menggunakan LCD 6,5 inch. Ini dipakai oleh BMW kekinian. Rata-rata semua BMW yang keluaran terakhir menggunakan tablet ini. Desain lampunya kalian juga bisa lihat, semuanya sudah full LED dengan adaptif LED. Kemudian suspensi depan sudah upside down 43 mm, walaupun dia belum adjustable. Tapi dengan suspensi ini, motor ini dijamin agresif. Kemudian kita lihat bagian depan rodanya, dia menggunakan velg 3,5 inch dengan ban lebar 120, profil 70, dan ring 17. Kemudian remnya juga kalian lihat, dia sudah menggunakan Brembo double disc. Brembonya tentu kalipernya adalah radial mount. Sekarang kita bahas dari samping. Fuel tanknya kelihatan ya, ini kondom aja plastik. Ternyata dalamnya pun dia pakai plastik welded, bukan dari plat besi ya. Kapasitasnya 13 liter. Kemudian kita lihat seatnya, desainnya tidak terpisah ya, jadi satu. Tapi cukup minimalis sih, bagian ini pendek banget. Lalu bagian frame. Nah, framenya kelihatan dia tuh desainnya perimeter, tapi ternyata dia bukan aluminium. Dia tuh dari steel, di stamping ya, dibentuk seperti motor-motor sport pada umumnya. Dan engine ini menjadi bagian dari struktur. Ini tujuannya untuk memperingan motor ini juga sebenarnya. Nah, kalau kita bahas yang menarik nih dari engine-nya. Dia 2 silinder, kapasitasnya 895 cc dengan konfigurasi bore 86, stroke-nya 77 mm. Firing order 270 derajat. Suaranya khas, mirip-mirip sama tetangganya si Ducati. Mendukung engine yang agresif, dia juga sudah pakai quick shifter. Jadi waktu kalian jalan agak cepat sih biasanya ya. Di RPM-nya agak tinggi, kalian tinggal up shift atau down shift tanpa harus ngopling. Kalau sebelumnya kita nyoba Audi yang bawain ya, S1000XR, dia tuh halus banget. Ada sedikit jeda. Kalau ini rasanya kayak bawa motor nggak ngopling. Waktu kita up shift jeduk gitu. Agresif banget lah pokoknya. Kemudian kita lihat yang mencolok nih, ada warna kuning di samping. Apa ini? Ini adalah, ada tulisannya, keluaran dari ZF, Dynamic ESA, Electronic Suspension Adjustment. Ini adalah suspensi adaptif, bukan subtank. Nah, lanjut lagi ya. Lihat, armnya panjang, sedangkan buntutnya pendek. Ini menunjukkan motor ini agresif banget. Kita bahas sedikit roda belakangnya. Dia pakai velg 5,5 inch, cukup lebar. Bannya 180 lebarnya, profil 55, ZR17. Kalau kalian lihat alur bannya, kelihatan ya, ini bannya road oriented banget. Ini motor siap untuk diajak track day. Nah, sebelum kita riding, ada satu yang perlu kita bahas nih. Power dari engine ini. Dia menghasilkan 105 PS di 8.500 RPM. RPM-nya nggak begitu tinggi, karena dia motor street fighter. Dia harus galak dari bawah menengah. Torsi yang dihasilkan 92 Nm di 6.500 RPM. Tapi kalian jangan salah, dia torsinya hampir flat. Karena dari 4.500 sampai 8.500, dia sudah menghasilkan minimal 87 Nm. Kita lihat seperti apa ridingnya. Yuk lanjut. Pertama kita lihat tombol-tombolnya. Di sini ada tombol passing yang bisa juga di hold ke depan. Kemudian di sini ada jog dial, mirip sama iDrive-nya BMW ya. Kemudian ada tombol juga untuk auto lamp-nya ini. Dan ini penting nih di Moge, hazard. 150 aja ada. Lalu ini untuk menu atas bawah.
Ini untuk mengatur suspensi, ada dua settingan, road dan dynamic. Nah, yang ini kalau ditahan bisa mematikan DTC atau traction controlnya. Ini untuk sen, dan ini klaksonnya. Di bagian kanan nggak banyak, ini untuk riding mode ada 3, yaitu rain, road, dan dynamic. Sedangkan ini adalah untuk ignitionnya. Ini untuk stop, untuk menyalakannya tekan ke bawah. Motor ini udah keyless ya, kita bisa lihat kuncinya. Ini cara untuk menyalakannya, cukup tekan tombol ini. Nah, kita bisa pilih-pilih menunya nih. Menu shock dial, kalau mau kita lihat ini kita tekan bawah. Ini kita bisa lihat tekanan ban, kemudian jadwal servis, trip, kondisi kendaraan, sisa bahan bakar, voltase, semuanya lengkap di sini. Kemudian juga ada tampilan sport. Nah, ini menarik. Tampilan sport menampilkan tachometer yang besar, speednya berupa angka, dan ada lean angle. Jadi kalian bisa tercatat kemiringan kalian riding berapa nih. Nah, yang ini adalah lap time. Kalau kalian track day, ini kepake banget sih. Lalu dia juga sudah tersedia navigasi, tapi ini harus dikonek dulu ke handphone ya. Untuk media juga harus connect di handphone dan telepon juga. Ini ada menu setting, vehicle setting. Nah, ini untuk cek pressure-nya. Ya, kurang lebih seperti itu, karena ini fiturnya banyak banget ya. Dan kalian cobain aja sendirilah, nanti datang aja ke BMW Motorrad kalau penasaran. Kalian lihat, motor ini seat height-nya 815 mm. Gue tingginya 1,68 meter. Cukup mewakili rata-rata tinggi orang Indonesia. Posisinya tetap jinjit, tapi menurut gue ini tidak terlalu menyulitkan ya. Masih bisa lah untuk di perkotaan, waktu macet, berhenti-berhenti. Yang penting masih nyentuh sih kalau buat gue. Nah, lihat posisi ridingnya, dia cukup agresif. Badan sedikit condong ke depan. Ini mencirikan banget motor ini street fighter. Lanjut ya, kita jalan. Ya, respon engine-nya sih cukup enak ya. Ini torsinya sih melimpah, bener sih, sesuai spek. 4500 rpm itu udah hampir maksimum torque. Jadi kerasa sih feel-nya. Lihat, buat tikungan stabil motor ini. Khasnya sebuah big bike, tapi dia tidak menghilangkan feel ringannya, lincah motor ini. Ini yang nggak ada di motor-motor besar berjenis superbike gitu. Kalau ini enak, lincah, dipakai di dalam kota juga. Kita sempat cobain, masih lumayan enak, walaupun ya size-nya memang agak besar ya. Ini jalanan kebetulan agak padat. Nah, kita coba lihat gimana respon akselerasinya. Oh, ya, memang sih ABS di motor besar itu penting banget. Kalau nggak ada, rasanya agak sulit buat ngontrol. Tahu limit dari rem itu nggak mudah. Jadi memang baiknya semua kondisinya on ya. Kebetulan motor ini nggak punya riding mode Dynamic Pro, jadi nggak bisa di off semua. DTC bisa di off, tapi intervensinya masih cukup banyak. Bahkan mau dibuat wheelie aja motor ini susah sih, hampir nggak bisa. ABS juga selalu on. Beda sama kemarin si S1000XR. Beberapa fitur masih bisa di off kan, atau bisa diatur levelnya. Nah, lihat, lincah bener motor ini. Nah, sekarang kita di posisi riding mode
road ya, dia nggak super agresif, tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup sih buat power sebesar ini. Motornya udah agresif banget, lihat. Menyenangkan, tapi terus-terusan bawa motor ini sih agresif ini bikin capek juga. Utamanya sih memang posisinya yang sedikit agresif sih. Kalau jalan agak jauh, tangan mungkin agak sedikit semutan. Tapi kalau postur kalian 175 cm ke atas dengan jangkauan tangan yang lebih panjang, menurut gue sih ini nyaman banget. Kalau gue memang jadi agak sedikit nunduk dengan tinggi 168 cm ya. Kita coba ganti dia ke dynamic. Iya, memang lebih galak. Memang motor ini gue akuin torsinya sih jambak banget. Jadi memang kalau sebelumnya nggak biasa bawa sebuah big bike, menurut gue sih memang perlu ada sedikit pembiasaan sih. Tapi kalau udah sering sih enak loh, nagih jadinya. Nah sekarang kita posisi suspensinya sih di settingan, nah di road ya, dia agak sedikit empuk, nggak terlalu keras. Kalau buat jalan touring gini enak, nyaman. Dia kayak ada speed trap kayak gini, redamannya juga enak banget. Kalau mau lebih agresif lagi ya di dynamic, tapi menurut gua nggak begitu perlu sih buat di jalan kayak gini. Itu bisa dipakai mungkin kalau lagi di track, kalau kalian lagi track day gitu. Motor ini udah cukup siap kok untuk track day. Gue coba ya matiin DTC-nya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sama motor ini? Iya, sesuai prediksi gue. Memang dia intervensinya tetap ada. Motor ini nggak gampang angkat roda depannya. Kita coba sekali lagi ya, di speed rendah. Untuk meliuk-liuk asli motor ini enak. Kalau ngomongin vibrasi sih jelas lah, 2 silinder pasti nggak sehalus 4 silinder, tapi justru ada sensasinya. Waduh, ramai juga nih. Quick shift-nya. Gue mau ngomong dikit quick shift-nya. Quick shift-nya dia agresif ya. Dia ngejedak. Beda sama si S1000 XR yang ada delay. Kalau ini rasanya hampir kayak bawa motor tapi nggak ngopling gitu. Jedak. Wah, galak. Berhubung jalanan agak padat, jadi kita nggak bisa terlalu agresif sih bawa motor ini. Tapi udah cukup lah, menurut gue ini udah cukup menggambarkan kalau motor ini torsinya sangat-sangat cukup. Powernya juga, kalau dibilang 2 silinder tuh ya mainnya cuma di bawah, di tengah. Nggak juga. Sampai 8500 juga torsinya masih maksimum. Jadi siapa bilang?
motor ini kurang di putaran atasnya. Tetap cukup, bahkan lebih dari cukup. Well, sampai kita pada kesimpulan. Setelah kita riding, wah gue puas banget sama motor ini. Secara tampilan, menurut gue sih keren banget. Dia agresif. Dan engine-nya pun mendukung desainnya. Engine-nya juga agresif banget. Dari putaran rendah, menengah, bahkan sampai atas pun dia tetap kuat. Sampai redline ya. Tadi sempat kita coba tuh. Nah kebetulan tadi kita juga sempat lewat macet-macetan ya. Itu bukan yang gue harapin sih sebenarnya. Bukan settingan. Kebetulan macet. Gue sempet khawatir sebenarnya, aduh ini motor berat, gede, selap-selip bisa nggak ya gitu. Ternyata nggak sesulit itu loh. Motor ini masih tetap lincah buat ditekak-tekuk di kemacetan, kepadatan lalu lintas, sama mobil rapat-rapat gitu, masih bisa ternyata. Ya mungkin karena seatnya juga nggak terlalu tinggi, 815. Bobot standar lah, motor sebesar ini 211 kg memang cukup berat. Asal jangan miring aja, kalau masih tegak sih masih bisa dihandle lah gitu. Dan gue temuin satu kendala waktu macet, keluhannya cuma satu. Sebenarnya badan nggak pegel, tapi tangan agak kesemutan. Ya itu otomatis karena berat badan tuh agak sedikit ke depan sih kalau untuk bawa motor seagresif ini ya. Nah terus satu lagi nih yang kalian penasaran mungkin harga. Waktu pertama launching dia tuh 380 juta off the road. Sekarang udah naik jadi 422 juta off the road. Kira-kira worth it nggak? Nah menurut gue dia tuh cukup worth it sih, karena dia punya kompetitor si Aprilia Silver. Aprilia Silver dengan kubikasi yang sama, dengan ukuran yang hampir sama, sebenarnya dia di kelas yang sama. Fitur-fitur juga kurang lebih nggak beda jauh lah. Tapi harganya lebih mahal, dan powernya lebih kecil. Jadi menurut gue ini worth it. So, kesimpulannya, motor ini bisa dipakai untuk harian, bisa untuk gaya-gayaan ke mall, mau track day pun udah siap motor ini. Dan satu, kesimpulan paling akhir, ternyata bawa big bike itu nggak begitu susah. Yang lebih susah tuh belinya. Oke, sekian dari Autonet Max. Gua Martin, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, klik like kalau suka dengan video ini. Kasih komen dan saran. Bye-bye. Tahan. Yuk. Ya oke. Apa sih tadi gue ngomong apa ya? Menurut gue ya?